Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Maulana dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan sisa pembagian dan hasil bagi suatu pembagian suku banyak atau polinomial. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembahasan berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun. Cara yang kedua adalah cara Horner atau biasa dikenal dengan cara sintetis. Nah, kedua cara tersebut bisa kita gunakan untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian. Adapun untuk mencari sisa pembagiannya saja, kalian bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cara teorema sisa. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan cara pembagian bersusun. Untuk cara pembagian bersusun, sama pembagian bersusun yang kita pelajari pada jenjang sekolah dasar. Namun, untuk pembagian bersusun ini, kita menggunakan suku banyak. Nah, suku banyak yang dibagi, kita letakkan di bagian dalam pembagian. Adapun pembaginya, kita letakkan di luar pembagian seperti berikut. Karena yang dibagi adalah 4x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 3x tambah 2, maka kita letakkan di dalam pembagian. Kemudian pembaginya yaitu x kurang 2 kita letakkan di luar. Nah, prosedurnya adalah yang kita bagi adalah suku dengan pangkat tertinggi pada yang dibagi, kita bagi dengan suku dengan pangkat tertinggi pada pembaginya. Yaitu yang kita bagi adalah 4x pangkat 3, lalu kita bagi dengan X. 4x pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian 4x kuadrat ini kita kali kembali dengan X kurang 2. 4x kurang 4 kita kali dengan X kurang 2. 4x kuadrat dikalikan dengan X, hasilnya 4x pangkat 3. Kemudian 4x kuadrat dikali dengan negatif 2, hasilnya negatif 8x kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Negatif 7 dikurang negatif 8 hasilnya positif 1, berarti kita tuliskan positif x kuadrat, kemudian kita turunkan kembali 3x tambah 2. Kemudian kita lakukan pembagian seperti cara yang pertama tadi. Kita bagi suku dengan pangkat tertinggi yaitu x kuadrat dibagi dengan x. X kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Kemudian x kita kali kembali dengan X kurang 2. X kali X hasilnya X kuadrat. X kali negatif 2 hasilnya negatif 2X. Sehingga kita bisa kurangkan kembali. Setelah dikurangkan hasilnya X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya 0. 3 dikurang negatif 2. Ingat, dikurang negatif berarti artinya ditambah. Sehingga hasilnya adalah 5X. Nah, kemudian plus 2-nya kita turunkan. Kita lakukan lagi seperti tadi. 5x dibagi x, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan kembali dengan x kurang 2, hasilnya adalah 5x kurang 10. Lalu kita kurangkan 5x kurang 5x habis atau 0. Kemudian 2 dikurang negatif 10, hasilnya positif 12. Nah, karena 12 ini derajatnya sudah lebih rendah daripada pembaginya, kan ini derajat 1, sementara ini derajat 0, sehingga kita peroleh hasil akhir ini adalah sisa pembagian, karena kita sudah tidak bisa melakukan pembagian lagi. Ini disebut sebagai sisa. Sementara yang di atas kita sebut sebagai hasil bagi. Sehingga bisa kita simpulkan hasil baginya adalah 4x kuadrat tambah x tambah 5. Kemudian sisa pembagiannya adalah 12. Oke. Kita lanjutkan pada cara yang kedua, yaitu cara Horner atau cara sintetik. Nah, cara Horner atau cara sintetik ini kita bisa gunakan juga untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian pada polinomial atau suku banyak. Nah, untuk cara Horner ini kita terlebih dahulu menggambar garis vertikal dan garis horizontal seperti ini. Kemudian kita menuliskan koefisien dari masing-masing polinomial atau suku banyak yang dibagi. Karena tadi yang dibagi adalah 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 3x tambah 2.
kita tuliskan masing-masing koefisiennya. Jadi koefisien X pangkat 3 adalah 4, koefisien X pangkat 2 adalah negatif 7, koefisien X adalah 3, dan konstantanya adalah 2. Kita tuliskan secara berurutan. Kemudian di sebelah kiri, karena tadi dibagi dengan X kurang 2, kita harus cari nilai X yang memenuhi apabila X kurang 2 sama dengan 0. Karena X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi, angka yang kita gunakan di sebelah kiri adalah angka 2. Nah, prosedur dalam cara Horner ini, caranya adalah, ini yang perlu diingat karena ini adalah prosedur utamanya. Ingat, ketika diturunkan hasilnya dijumlah, ketika ke kiri hasilnya dikali. Ingat ya, ini kata kuncinya, turun dijumlahkan, ke samping kiri dikalikan. Nah, caranya bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Kita mulai dari angka 0. Pertama kita jumlahkan. 4 tambah 0 hasilnya 4. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. Kita tulis kembali di sini. Kemudian negatif 7 tambah 8 hasilnya 1. Kemudian 1 kita kalikan kembali dengan 2. Hasilnya adalah 2. 3 tambah 2 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 10 tambah 2 hasilnya 12. Nah, yang di ujung tadi ini, yang sisanya kita sebut sebagai sisa pembagian. Nah, adapun sisanya dari koefisien-koefisien yang tersisa kita sebut sebagai hasil bagi. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Hasil baginya, ini yang harus diingat, karena tadi suku banyak yang dibagi berderajat 3, maka hasil baginya harus berderajat 2. Karena 1 derajat di bawah yang dibagi, sehingga kita memperoleh hasil baginya adalah 4x kuadrat tambah x tambah 5, kemudian sisa pembagiannya adalah 12. Oke, sama dengan pada saat kita menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, kemudian yang terakhir ada yang kita kenal sebagai teorema sisa. Nah, teorema sisa ini perbedaannya dengan kedua cara sebelumnya, teorema sisa hanya bisa kita gunakan untuk menentukan sisa pembagiannya saja. Jadi hanya untuk menentukan sisa pembagian saja. Adapun hasil bagi tidak dapat kita tentukan dengan teorema sisa. Caranya seperti apa? Kita amati terlebih dahulu bunyi teorema sisa tersebut. Jadi teorema sisa berbunyi, jika suku banyak fx dibagi dengan x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah fa. Suku banyak fx dibagi dengan x kurang a, sisa pembagiannya adalah fa. Sehingga nilai a ini cukup langsung kita substitusikan ke fx, sehingga menghasilkan fa. Contoh soal yang tadi, suku banyak fx 4x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 3x tambah 2 dibagi dengan x kurang 2. Maka sisa pembagiannya cukup kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi ini, fungsi suku banyak ini. Sehingga diperoleh f2. Sama seperti biasa, untuk mencari f2 cukup kita substitusikan nilai 2 ke fungsi tersebut, sehingga diperoleh F2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 7 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 tambah 2. Lalu kita masukkan nilainya 2 pangkat 3 8 kali 4 32, 2 pangkat 2 4 kali 7 28, 2 kali 3 6, kemudian 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 12. Dari sini kita peroleh bahwa sisa pembagiannya adalah 12. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suatu suku banyak? Oke, sebagai kesimpulan, untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suatu suku banyak, kalian bisa memanfaatkan dua cara, yaitu cara pembagian bersusun dan yang kedua adalah cara Horner. Adapun kalau kalian ingin menentukan sisa pembagiannya saja, kalian bisa memanfaatkan teorema sisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.